Melihat Liao gila seperti orang gila, sekali dan lagi merobek semua otot di bawah tubuhnya, mata Sun Hao canggung, dan pikirannya terbang lebih dari 1 dekade yang lalu, dan jatuh ke dalam kenangan jangka panjang. Jauh di dalam pupil, sosok Liao yang keras kepala tampaknya secara bertahap tumpang tindih dengan sosok tinggi lainnya dan menjadi satu. Sampai tirai cahaya terdengar di sudut kanan bawah tirai cahaya, pergelangan tangannya sedikit terguncang, dan lelaki tua itu kembali ke para dewa, menelan mulutnya, membasahi beberapa kalajengking kering, menyusut ke sudut yang Liao tidak bisa melihat, membuka Linghe fungsi dialog real time dari buku ini. Sekilas sosok yang indah, bercampur dengan hawa dingin, muncul di tengah tirai cahaya. Sun Lao, kamu telah mengambil anak itu, kali ini terima kasih banyak. Si Jiaxue berterima kasih dengan sangat tulus. Sun Hao tersenyum dan berkata, cangkul salju kecil, Anda meminta saya untuk orang tua ini melalui Anda, apalagi yang bisa saya katakan. Tapi apa hubungan antara Anda dan anak ini, mengapa Anda harus membantunya? Si Jiaxue sedikit mengernyit, tampaknya sangat enggan untuk mengikat Liao, dengan serius menjelaskan, Sun Lao, saya tidak ada hubungannya dengan bajingan kecil ini, tetapi hanya beberapa hari yang lalu memintanya untuk memperbaiki kristal vintage yang ditinggalkan oleh neneknya. Otak, karena kejadian ini, membuat dia dan anjing gila Helian Li menjadi kontradiksi. Lagi pula, masalah ini dimulai denganku. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkannya digigit anjing gila Helian Li. Kalau tidak, siapa yang akan kembali di masa depan? Berani ikut denganku. Petik 2. Alis Sun Yan mengangkat ekspresi licik, apakah itu sederhana? Ini bukan cangkul salju kecil. Anda melihat anak ini, dia, bagaimana mungkin? Si Jiaxue tertawa. Sun Yi tertegun dan berkata, bahkan yang terbaik dari hal-hal ini tidak mungkin. Xiao Xue itu, matamu benar-benar tidak tinggi. Si Jiaxue tersenyum ringan, membuka topik, dan berbicara sedikit sambil mengobrol. Ketika Sun Hao memotong komunikasi dan mendongak lagi, dia mendengarkan teriakan dan jeritan Liao. Kelompok ketujuh, mulailah. Monster ini, bisakah kamu benar-benar memakai, meninggalkan, menyelesaikan 10 kelompok skuad? Sun Hao terkejut bahwa kulit kepala terasa gatal, berpikir sambil menggaruk kulit kepala, setelah beberapa saat, menemukan nama di buku alamat, dikeluarkan derek dan buku. Segera, Linghe virtual perlahan terbang dari sudut kanan bawah tirai cahaya, dan sayap terbuka, berubah menjadi sosok 3 dimensi yang jelas, yang merupakan pisau Peng Hai. Dia berbaring dengan nyaman di bak mandi besar, mengambang di depan mangkuk buah besar, dan mandi dengan sangat nyaman. Peng Hai tersenyum dan berkata, orang tua, saya akan menemukan Anda untuk makan bersama di malam hari, dan bertanya tentang orang itu, apakah Anda tahu jika kami telah lulus dalam beberapa tahun terakhir, apakah Anda lulus dari siswa, tingkat monster? Level monster, tidak ada bibit yang sangat bagus dalam beberapa tahun terakhir. Mereka semua biasa-biasa saja, aku harus memikirkannya. Hei, mari kita kesampingkan dan biarkan aku bicara tentang berita ledakan dulu. Aku masih ingat 10. Beberapa tahun yang lalu, karya yang saya buat khusus untuk Anda, menyerah. Sun Hao memulai, mencoba menakuti Peng Hai. Otot-otot wajah dari otot-otot wajah Peng Hai berkedut, mengingat masa-masa kenangan yang tak tertahankan, dan menggertakkan giginya, tentu saja, ingatlah bahwa Anda, lelaki tua itu, benar-benar memurnikan senjata sihir beracun seperti itu. Memang benar bahwa ada judul, memperbaiki dunia nyata. Bajingan terbaik. Petik 2. Sun Hao tersenyum dan berkata bahwa dia sangat bangga dengan nama panggilan ini. Dia tidak sabar untuk mengatakan, setelah kamu lulus, aku telah melempar gaun ini di sudut. Aku tidak pernah berhasil, tetapi hari ini seorang siswa mengenakannya. Petik 2. Apa? Pisau Peng Hai benar-benar ketakutan, dan ekspresinya menjadi tercengang. Kematian? Orang tua, permainanmu terlalu berat. Bagaimana bisa benda seperti itu dipakai dengan santai? Itu akan menyiksa orang hingga gangguan mental. Sun Hao sedikit malu dan bergumam, pada awalnya, saya hanya melihat bahwa anak itu terlalu sombong. Saya ingin memberinya kuda. Saya mengatakan bahwa dia akan merasakannya. Setelah 1 atau 2 menit, dia tidak menangis dan berteriak. Siapa yang tahu bahwa anak ini sadar akan rasa sumsum, dia tidak akan melepasnya ketika dia memakainya, dan dia telah melakukan 7 kelompok dalam 1 nafas. Tidak, itu adalah 8 kelompok dengan kedalaman 300 kg. Petik 2. Pisau Peng Hai terkejut,
apakah ada jenius kultivasi di Akasaka II? Mengapa saya tidak mencari tahu? Apakah itu bukan siswa sekolah menengah? Apakah itu seorang siswa sekolah menengah? Sun Hao mengulurkan jari dan mengguncangnya dengan lembut. Tidak, dia bukan jenius. Bukan jenius kultivasi. Peng Hai mengerutkan kening. Sun Yan mengangkat matanya dan berkata dengan sangat serius, ketika saya memurnikan, saya baru berusia 14 tahun, tetapi perkembangan Lingyan telah mencapai 100%. Saya dapat berkomunikasi dengan roh dunia dan roh. Diperkenalkan ke dalam tubuh yang kuat dan jiwa yang kuat, untuk bertahan dari ujian, meninggalkan. Petik 2. Setelah makan, saya menarik napas dalam-dalam dan sepertinya takut melihat semuanya. Sun Hao melanjutkan, dan anak ini berusia 18 tahun ini, dan akarnya hingga 60%. Masih sepenuhnya menyeluruh. Dalam dagingnya, dia menggunakan daging berdarah dan saraf monster yang kasar untuk melawan, meninggalkan, dalam kehidupan yang keras. Kamu adalah jenis jenius kultivasi yang langka dalam 100 tahun, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa itu benar-benar lurus, monster. Petik 2. Pisau iblis Peng Hai bergerak, tidak mengharapkan guru untuk menilai anak ini begitu tinggi. Dia juga tertarik, orang tua, kirim video untuk dilihat. Tidak masalah. Ya, saya memiliki layar monitor yang baru saja ia mainkan, dan mengirimkannya kepada Anda untuk dilihat, meskipun dalam hal kekuatan, itu adalah jumlah anak yang bertarung, tetapi jenis kesadaran tempur dan penggunaan lingkungan. Haha, jika Anda mengatakan bahwa Anda marah, tampaknya lebih cocok bagi Anda untuk mewarisi slogan memperbaiki dunia nyata. Sun Hao mengirim beberapa video pendek sambil mengirim beberapa video pendek. Bagaimana saya bisa marah? Saya sekarang berjalan di bidang kultivasi. Saya tidak pernah berani mengakui bahwa saya adalah seorang pro-murid dari perbaikan dunia nyata. Jika tidak, saya takut akan ada sekelompok besar orang keadilan keluar dari iblis pada saat itu. Detoksifikasi, seseorang dapat mewarisi pakaian Anda, saya tidak bisa memintanya. Petik 2. Peng Hai tersenyum dan menerima video dan membukanya dengan santai. Melihat itu, dia duduk tegak. Ekspresinya menjadi lebih dan lebih terkejut, dan matanya memancarkan sentuhan sukacita. Bagaimana? Bukankah ini bagus? Kamu mencari lulusan tingkat monster. Aku tidak punya banyak kesan. Lagi pula, dalam beberapa tahun terakhir, monster kecil yang bisa membuatku tertegun, hanya ada satu. Aku tidak tertarik untuk datang. Mari kita bicara dengan pria kecil ini. Sun Xiao tersenyum. Tidak, kamu bicara dulu. Aku akan berbicara dengannya nanti di malam cahaya lilin, dan membicarakannya sepanjang malam. Peng Hai berkata sambil tersenyum, senyum itu jahat sampai ekstrim. Liao juga berjuang dengan baja di bawah rak jongkok dan berlari ke grup terakhir. Dia tidak tahu sama sekali. Di sudut gelap di belakangnya, ada seorang veteran yang dikenal sebagai sampah dunia nyata, dan bekerja dengan enchantress yang dikenal sebagai pisau iblis. Dia berbisik dan omnidirectionally meningkatkan konten pelatihan yang ditingkatkan. Akhirnya, 10 kelompok skuad, aku sudah melakukannya. Liao menjerit, matanya memutih, lurus dan jatuh ke belakang, melengking, keringat menggerakkan sosok manusia besar di sekelilingnya. Samar-samar, dia merasa bahwa Sun Hao telah memasukkan pil seukuran bayi ke mulutnya. Dia baru saja memasukkannya ke mulut dan belum mengunyahnya. Dia berubah menjadi cairan pedas dan berguling ke tenggorokan. Di perut, stimulasi itu benar-benar terlalu menstimulasi. Itu bahkan lebih menjengkelkan daripada memakan semangkuk penuh mustard. Liao begitu panas sehingga meledak menjadi air mata dan tiba-tiba pecah dari tanah. Tingginya 3 kaki, air, beri aku air. Petik 2. Nak, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Sun Xiao. Hei, mata Liaoyan melebar dan dia menyentuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hal yang aneh terjadi, meskipun mulutnya penuh dengan iritasi dan pedas, perasaan letih tersapu dan anggota tubuhnya penuh. Kekuatan fisik telah kembali ke puncaknya. Hari ini hanya hidangan pembuka. Ini adalah latihan yang sesungguhnya mulai besok. Apakah ada masalah, Liao? Sun Hao dengan lembut membanting jarinya, dan gaun Liao secara otomatis hancur seperti kulit ular. Liao seperti kelinci yang ketakutan. Dia berjalan ke pintu gudang dalam 3 atau 2 langkah. Kemudian dia berbalik dan menggertakkan giginya. Tentu saja, tidak masalah. Aku akan datang lagi besok pagi, kamu menunggu. Oke, Sun Xiao menekan suara itu,
berkata pada dirinya sendiri, hanya, aku khawatir kamu tidak akan bisa bangun besok pagi, monster kecil. Pukul 8 malam, Li Yao datang ke jalan militer untuk membunuh ruang budidaya serigala tepat waktu. Dia penuh percaya diri dalam pelatihan 3 menit malam ini. Hanya bercanda, bahkan pengabaian, yang menyeramkan, menipu, tak tahu malu, brutal dan kejam. Dia mengepalkan giginya, tidak bisakah dia masih berpegang pada serangan 3 menit badut yang tersenyum itu. Namun, ketika dia melihat wajah tersenyum badut tersenyum dan sutradara botak, ada beberapa drum di lubuk hatiku. Senyum dari dua sahabat tersayang ini seperti dua serigala lapar yang lapar. Ketika mereka melihat kelinci yang telah dicuci bersih dan diolesi dengan rempah-rempah, Li Yao berpikir bahwa dia menyembunyikan konspirasi besar di bawah senyum. Kamu lapar? Bukankah kamu ingin makan makanan kaya dulu? Soalnya, begitu banyak jatah terkompresi berenergi tinggi, meski melepaskan perut. Kepala botak itu tersenyum. Setelah makan, kamu juga bisa mandi dengan obat kuat, lalu mencari master untuk memijatmu, mengembalikan kebugaran fisikmu ke puncak. Badut Smiley, kamu, konspirasi apa? Li Yaoru duduk di atas jarum yang terasa, dan dahi berkeringat dingin. Badut yang tersenyum dan sutradara botak itu saling memandang dan tersenyum dengan bodoh. Tidak, sama sekali tidak, bagaimana kita dapat memiliki konspirasi? Hanya ingin membuat Anda kembali ke keadaan terbaik, hanya bermain selama 5 menit. 5 menit, jelas 3 menit, Li Yao melompat. Badut yang tersenyum menjulurkan 2 jari, 20.000. Selama 5 menit terakhir, aku akan memberimu 20.000. Malam ini sangat panjang. Selusin meter dari kota hantu bawah tanah, Upper East Side membentang menjadi sekelompok danau buatan, sebuah villa mewah di ruang bawah tanah. Hei, 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 cambuk itu merobek udara, tertanam dalam di punggung, memberikan suara membanting yang menyeramkan. Dia Lianli dibelenggu, tangan dan kakinya terbuka dan kata, besar, diikat ke bingkai bulu mata. Raksasa kekar dengan rambut hitam dan rambut hitam, memegang cambuk dengan obat khusus yang menyakitkan, tanpa ampun, cambuk dan cambuk, tampaknya membunuhnya hidup-hidup. Mulut Helianli menjilati tongkat kayu, dan dia mengunyahnya dengan buruk, tetapi dia tidak membuat teriakan setengah-setengah, matanya menatap ke depan. Ditirai cahaya besar di depannya, seluruh proses pertempuran antara Li Yao dan Zhao Liang di gimnasium nomor 9 diulangi. Dia Lianlai tampak seperti serigala, dan dia tidak sabar untuk melompat ke dalam gambar untuk menelan Liao Sheng. Apakah kamu tahu mengapa kamu ingin menerima hukum keluarga? Menara pria besar di belakangnya dingin, dan suaranya tajam dan tajam. Itu benar-benar berlawanan dengan sosok yang kuat dan menghasilkan kontradiksi yang aneh. Ketika aku kembali ke ayahku, aku tahu apa yang salah. Aku seharusnya tidak kesal di luar, dan aku wajah keluarga Din. Helian menghela nafas, kentut. Dia Lianba tiba-tiba menyerang, dan satu kaki melayang, bahkan keras dan memecahkan bingkai cambuk, menerbangkan Helian Lai ke dinding. Kaki ini berat dan tidak ada keraguan. Kepala Helian Li langsung mengenai dinding, dan dinding dekoratif granit terlempar keluar dari lubang. Ketika jatuh ke tanah, darah di mulut menyemprotkan, dan bahkan 3 menyemprotkan disemprotkan. Gigi White Sensen, dia Lianba tidak melihatnya. Dia melangkah maju, dan sepatu bot kulit itu menginjak wajah putranya. Dia menghancurkannya dengan keras dan mengatakan satu kata, aku tidak suka kamu membuat masalah di luar, tapi aku tidak suka kamu bahkan jika kamu bersalah. Sangat menyebalkan, singa bertarung dengan kelinci dan menggunakan semua kekuatan. Bahkan jika pihak lain hanyalah sampah di kelas reguler, jenius besar dari kelas utama Anda tidak boleh dianggap enteng. Perlu diketahui bahwa siapapun yang telah menjadi musuh Anda akan memiliki apakah Anda memahami kualifikasi Anda. Petik 2. Cerah, mengerti, aku tidak akan memandang rendah lawan lagi, aku akan membalas dendam. Tengkorak Helianli menjerit di bawah sepatu bot militer ayahnya, dan dia berteriak dengan kelelahan. Helianba mendengus, dari rencana jangka panjang, Sun Hao, yang tidak mati, berada di garis depan pihak lain. Selama waktu ini, kamu akan aman, jangan ganggu aku. Mata Herlian membelalak dan dia kehilangan suaranya. Begitukah, ayah? Apakah Anda direktur sekolah kami? Apakah Anda masih takut pada lelaki tua pensiunan Sun Hao? Ya, saya mendengar itu ketika ia masih muda, di alam pemahaman, itu juga seorang beku, tetapi ada terlalu banyak musuh. Itu terluka parah beberapa dekade yang lalu.
Kekuatannya kurang dari 1%. Aku harus bersembunyi di Akasaka II sebagai guru biasa, dan sekarang aku sudah sangat tua. Besar, semua jenis kebiasaan buruk, bisa kejam kapan saja. Apakah kita perlu takut padanya? Petik 2. Helianba mengerjap dan meningkatkan kekuatan runcingnya di kaki. Dia berkata, apa yang kamu tahu? Pemahamannya adalah kultivator, bahkan jika hanya 1% dari kekuatan yang tersisa, bahkan jika hanya 1 detik kehidupan yang tersisa, itu tidak sepenuhnya sebelum kamu mati, kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Terlebih lagi, pria tua ini tidak mengatakan bahwa dia ingin melindungi orang lain selama sisa hidupnya. Selama aku memberinya sebulan, aku akan melepaskannya setelah sebulan. Jika aku bahkan tidak menjual wajah ini, maka saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak. Saya hanya seorang direktur sekolah. Ini bukan ketua dewan. Bahkan jika itu adalah ketua dewan, saya harus mematuhi peraturan di lingkaran. Kalau tidak, saya akan mati dengan pemahaman dan mati dalam hitungan menit. Saya tidak tahu bagaimana harus mati. Petik 2. 1 bulan, ya, aku akan menunggu selama sebulan. Di bawah sepatu bot militer, wajah tampan Helianli berubah dan wajahnya sangat marah. Mulai hari ini, ada legenda kampus yang mengerikan di Akasaka II. Hei, apakah kamu pernah mendengar tentang benda itu? Tentu saja aku dengar itu mengerikan, terlalu kejam. Pada siang hari, di kafetaria sekolah, beberapa gadis berbisik dan merasa takut. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu takut? Seorang gadis yang bodoh bertanya-tanya. Seorang gadis dengan bintik-bintik di wajahnya melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Dia berkata dengan sangat misterius, kamu belum pernah mendengarnya. Di kelas reguler sekolah menengah, ada seorang lelaki jahat bernama Liang Yao. Aku tidak tahu bagaimana harus menyinggung perasaan. Lian Lai juga merobohkan salah satu anak buah Helianli. Akibatnya, Helianli sangat marah sehingga dia menyiksanya dan menyiksanya. Dia tidak seperti manusia, hantu tidak seperti hantu. Petik 2. Ya Tuhan, Helianli, dewa lelakiku. Bagaimana kau menyiksanya? Gadis yang tumpul itu berseru. Gadis-gadis berbintik-bintik dengan cepat meraih mulutnya, kamu berbisik, bagaimana hal seperti ini bisa berteriak? Bagaimana cara menyiksa kami? Tentu saja, kami tidak melihatnya, tetapi selama Anda melihat Liao, Anda akan tahu bahwa Anda tersinggung oleh Helian. Betapa mengerikannya akhir dari pertempuran sengit ini. Ya, dikatakan bahwa Liao dikurung di gudang logistik oleh Helian Li, dan disiksa siang dan malam. Begitu saya melewati gang di belakang gudang logistik, saya mendengar, di gudang. Teriakan-teriakan itu, jeritan-jeritannya seperti yang keluar dari dinasti Yin. Tidak menyebutkan betapa mengerikannya, membuatku takut untuk terbang, bahkan sepatu kehilangan satu, tidak berani kembali. Gadis gemuk lainnya membenarkan, apakah ada yang dilebih-lebihkan seperti yang kamu katakan? Gadis yang tumpul itu curiga. Pada saat ini, seorang anak laki-laki dengan wajah memar dan wajah cemberut, kelelahan, bergetar, mengerang, berjalan di belakang mereka, berjongkok jauh, seluruh orang berjongkok di meja seperti lumpur aktif. Lihat, itu Liao. Gadis dengan bintik-bintik cerah, dan dia dengan cepat menghancurkan gadis itu. Gadis yang tumpul itu menoleh dan tak bisa menahan diri untuk takjub, ya Tuhan, ini lebih dibesar-besarkan dari yang kamu katakan, seluruh wajah telah berubah menjadi kepala babi. Lihat itu, dia terus-menerus mengguncang tubuhnya, kedua tangannya berwarna darah. Gelembung, masih berdarah, sangat menakutkan. Petik 2. Saat dia berkata, Liao tiba-tiba bergerak dengan kasar, dan bahkan kepalanya bergoyang. Lihat itu, ini adalah gejala epilepsi, bisik gadis-gadis berbintik-bintik. Di seberang Liao, pihak yang mati Meng Jiang membawakannya makan siang, total 10 sosis dengan lengan tebal, 20 kepala singa, 1 tong besar beras, dan 10 biskuit terkompresi kelas militer yang diproduksi oleh pabrik-pabrik militer. Setan kecil, jangan bohong padaku, kamu benar-benar menerima pelatihan khusus Sun, tidak dipanggil oleh Helianli. Meng Jiang bertanya lagi, matanya penuh kecurigaan. Liao menyeringai dan tersenyum lebih buruk daripada menangis, dan bahkan kekuatan berbicara pun hilang. Aku tahu bahwa lebih baik membiarkan Helianli makan. Meng Jiang, seorang teman, menghela napas untuk waktu yang lama. Tak jauh dari situ, para gadis terus berbisik. Betapa dia begitu banyak makan, itu adalah monster. Aku tahu ini.
Gadis gemuk itu malu mengatakan, dari sudut pandang psikologis, begitu orang mengalami tekanan mental berlebihan, mereka tidak akan membuka nafsu makan dan menggunakan makanan berlebihan untuk meredakan ketegangan. Saya hanya karena orang tua saya sering bertengkar dan membuat saya depresi sepanjang hari, tidak akan membantu, semakin banyak Anda makan, tapi... Gadis gemuk itu melirik 2 sosis di piringnya, 3 kepala singa dan semangkuk besar nasi, dan kemudian memandangi gunung daging besar yang menumpuk di depan Liao. Dia menyimpulkan bahwa, sudah waktunya melihat dia makan dengan cara ini. Pada tahap akhir, roh berada di ambang kehancuran. Petik 2. Aku menyedihkan. Gadis tumpul itu memandangi sosok Liao yang berkedut dari waktu ke waktu, dan matanya penuh belas kasihan. Jadi, di sekolah kami, Anda dapat memprovokasi siapapun, Anda tidak dapat memprovokasi Helianli. Bahkan jika Anda secara tidak sengaja menyinggung Helianli, Anda harus segera memohon belas kasihan. Jangan melawan, jika tidak, nasib sial ini adalah akhirnya. Bintik cewek serius. Ini adalah kesimpulan umum dari semua siswa sekolah menengah Chixiao nomor 2 setelah melihat pertemuan tragis Liao. Namun, dalam biografi Sun Ling dan Ling He Penghai, Liao digambarkan sebagai gambar yang sama sekali berbeda. Pada hari ke-7 pelatihan khusus, Sun Wei dan Peng Hai merekam obrolan. Sun Wei, bukan orang. Bocah ini jelas bukan manusia. Hanya setelah 7 hari pelatihan khusus, ia mengangkat medan gravitasi, mengabaikan, hingga 400 kg dan menyelesaikan semua pelatihan. Bahkan jika saya menambahkan semua konten pelatihan, 20% dari jumlah itu, aku tidak bisa hidup bersamanya. Kamu, hai, bagaimana situasimu di sini? Petik 2. Peng Hai, jangan bilang, dia dan saya bermain 10 menit penuh tadi malam. Saya telah dipukulnya beberapa kali. Meskipun saya hanya bermain 3% dari kekuatan, perasaan ini terlalu tidak bagus. Tetapi pada akhirnya, di bawah ancamannya, kendali saya atas kekuatan saya sendiri juga telah tumbuh secara dramatis. Petik 2. Pada hari ke-13 pelatihan khusus, Sun Hao dan Peng Hai merekam obrolan. Sun Wei, anak ini membawa berat 500 kg hari ini dan menyelesaikan pelatihan 2 hari seperti biasa. Ya, perkembangan rohaninya meningkat sebesar 4% menjadi 62% hanya dalam 13 hari. Orang-orang, hei, hai, bicara, mengapa kamu tidak bicara? Petik 2. Peng Hai, saya terkena pukulan tadi malam, perut bagian bawah saya. Sun Wei, Peng Hai, Sun Wei, hahaha, aku bajingan di dunia nyata, kau hanyalah aib dari dunia nyata, bahkan ditabrak oleh orang biasa. Peng Hai, saya hanya memainkan 3% dari kekuatan. Bukan 3% dari kekuatan, tetapi pendengaran, penglihatan, penciuman, kecepatan, semuanya, hanya memainkan 3%. Dia secara tidak sengaja memukul dan memukul sebuah pukulan itu normal juga. Tidak, aku harus menggunakan kekuatan 4% untuk bermain dengannya malam ini. Petik 2. Sun Wei, bagaimana dengan budidaya kontrol daya Anda? Peng Hai, pergi ke kekuatan sialan untuk mengendalikan kultivasi, Lao Su pasti keren. Pada hari ke-25 pelatihan khusus, Sun Wei dan Peng Hai melakukan obrolan. Sun Wei, aku sudah mendorong semua kekuatan magis, meninggalkan, sampai batasnya. Pada dasarnya sama dengan kesulitan latihan di tahunmu. Tapi anak ini masih terpana. Keras sekali. Ketika dia menggertakkan giginya, aku beberapa orang tidak berani menatap matanya. Katamu, haruskah aku mengambil darahnya untuk mengujinya? Petik 2. Peng Hai, tes. Mengapa? Sun Wei, anak ini pasti memiliki garis keturunan binatang iblis. Dia adalah binatang buas. Hari terakhir pelatihan khusus, catatan obrolan Sun Hao dan Peng Hai. Peng Hai, setelah hari terakhir. Dalam beberapa jam lagi, ini adalah fighting saat pertempuran sengit. Ribuan siswa sekolah menengah bersaing untuk mendapatkan 10 tiket masuk. Bagaimana anak ini? Sun Wei, sulit untuk mengatakan, aku tidak berani membiarkannya pergi. Peng Hai, kenapa? Sun Wei, aku takut binatang buas ini akan keluar dan membawa seluruh sekolah ke langit. Pada tanggal 12 April hujan ringan, angin sepoi-sepoi, 61 hari, 13 jam,
22 menit, dan 45 detik dari ujian masuk perguruan tinggi. Hari ini adalah momen perang sengit tahunan Akasaka II. Siswa sekolah menengah dan sekolah menengah akan berlibur, dan siswa tahun ketiga akan menggunakan kampus sebagai medan perang, dan bertarung untuk tiket masuk 10 tantangan ekstrim junior. Peraturannya sangat sederhana. Pertama, 10 pemain unggulan dipilih di antara semua siswa senior dengan lotre. Setiap orang membawa tiket masuk, yang tersebar di seluruh kampus. Mereka juga dapat bersembunyi atau membentuk tim sesuka mereka, selama mereka tidak pergi. Kampus hanya beberapa, yang lain dapat menyerang 10 pemain unggulan, dengan cara apapun, sarana apapun, alat apapun yang ditemukan di kampus, dan merebut tiket masuk. Semua tiket masuk dikemas dalam senjata sihir khusus. Setiap setengah menit, senjata ajaib akan mengirim gelombang ke semua kristal siswa untuk menentukan orientasi dari 10 tiket masuk, sehingga tidak perlu khawatir tentang seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Di sudut, sangat menyedihkan untuk bersembunyi. Pertarungan dimulai pada jam 10 pagi dan berakhir pada jam 3 sore dengan total 5 jam. Pada akhir tahun, siswa yang memegang tiket masuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Federal Junior Extreme Challenge. Pukul 8.45 pagi. Bakso kecil dan berdaging kecil dengan mata besar dan mata berwarna-warni, penuh warna, berjuang untuk mengepakkan sayap berdaging, membuat suara, mencicit, terbang di udara, menyebar ke di seluruh kampus. Ini adalah sejenis binatang roh tiruan, nama ilmiahnya disebut mata lumba-lumba terbang. Ini adalah spesies baru yang dibentuk oleh sekte binatang menggunakan urat darah babi kecil, kelinci, dan berbagai burung untuk terbentuk setelah puluhan generasi persilangan. Dalam tubuh mata lumba-lumba terbang, sebuah chip pemantauan khusus juga dipasang, yang dapat mengirimkan segala sesuatu yang terlihat oleh lumba-lumba terbang ke otak kristal terdekat. Awalnya, hal semacam ini hanya disempurnakan untuk bertindak sebagai kamera udara. Namun, karena bentuknya yang berbulu, tubuh dari daging-daging, dalam penerbangan juga akan membuat suara, melengking, seperti tawa licik, dan segera menjadi populer dengan ribuan keluarga. Menjadi hewan peliharaan yang sangat modis ini disebut binatang oleh masyarakat umum. Ribuan binatang buas memonitor setiap sudut kampus, dan ribuan monitor ditransmisikan secara real-time ke tirai cahaya besar yang dipasang di 3 ruang VIP. Ruang VIP pertama, yang terletak di stadion nomor 1, sangat besar, khusus untuk orang tua yang datang dan mengamati, telah mengumpulkan ribuan orang tua, dan mereka penuh dengan orang-orang dan berisik. Ruang VIP kedua diatur di ruang konferensi besar untuk para guru dan siswa elit dari berbagai sekolah saudara di kota Fugo untuk menonton pertempuran. Pertukaran pengajaran semacam ini sangat umum. Ketika sekolah menengah lain bersaing untuk mendapatkan tiket masuk, Akasaka II juga akan mengirim guru dan siswa elit untuk bertukar dan belajar. Ruang VIP ketiga terletak langsung di kamar kepala sekolah, di mana manajemen sekolah dan anggota dewan hadir. Namun, pada saat ini, kepala sekolah, dekan sekolah, pemimpin dari setiap kelas, dan bahkan direktur dari status yang terpisah semua seperti bintang-bintang, dan mereka dengan hormat mengelilingi seorang pria parubaya berusia 2 tahun yang sangat halus. Tuan dari lelaki parubaya, Zhou Yin, adalah seorang pembudidaya diri dari periode yayasan. Para penatua yang bertanggung jawab atas para pendatang baru di sekolah Akasaka adalah bos teratas dari tim manajemen Akasaka II. Zhou Yin sombong, tidak sombong, sangat santai dan tertawa. Di sesi kedua ini, kualitas pengajaran telah meningkat pesat. Saya telah mendengar beberapa bibit yang bagus. Saya mendengar ada Helian Li, dan Asi Jiaxue adalah pendatang baru yang sangat baik. Benar, saya ingat bahwa Helian Li adalah satu-satunya putra Direktur Helian. Petik 2. Ya, aku tidak berharap Zhou Long mengenal putraku yang tidak bisa menjadi senjata. Helianba penuh dengan lampu merah dan tersenyum. Sepanjang itu adalah bakat, aku tentu ingat bahwa masa depan faksi Akasaka adalah milik mereka. Nah, pada jam 9, mari kita mulai. Zhou Yin melambaikan tangannya, dan wajahnya tiba-tiba bangkit. Sepasang orang tidak dekat, dan ketika mereka memasuki kondisi kerja, mereka benar-benar mengubah diri mereka sendiri. Saat Guild Wars resmi dimulai, di sekitar kampus, ada bel yang renyah dan manis. Ribuan siswa sekolah menengah dengan mata dan mata merah melompat keluar dari seluruh penjuru gedung sekolah. Setiap siswa sekolah menengah memandang ke bawah ke arah otak kristal miniatur. Segera,
Mereka menemukan 10 target dengan tiket masuk di kerumunan. Ditemukan, di sana, bunuh dia. 10 pemain unggulan, dipilih secara acak, dan kekuatan mereka tidak kuat. Dalam teriakan, mereka sepenuhnya ditelan oleh kerumunan. Di langit, puluhan angkutan medis terus-menerus melayang dan siap berangkat. Pesawat ulang-alik adalah seorang dokter dan perawat yang sementara dipekerjakan dari rumah sakit terdekat, dan beberapa praktisi yang mahir dalam praktik medis untuk mencegah semua kecelakaan. Karena pertarungan tidak akan diputuskan sampai jam 3 sore, aliran kuat pertama bukanlah siswa terkuat. Misalnya, hampir semua siswa kunci belum bergerak, dan mereka tetap menutup mata di kelas kemewahan. Para siswa yang sekarang berpartisipasi dalam pertarungan ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankan tiket masuk sampai jam 3 sore. Namun, itu tidak masalah. Untuk memobilisasi antusiasme mereka, sekolah telah menetapkan mekanisme penghargaan di semua tingkatan, selama tiket masuk dipertahankan untuk jangka waktu tertentu, bahkan 5 menit atau 10 menit, semua jenis hadiah diperoleh. Oleh karena itu, kelas paralel ini, siswa kelas biasa, juga telah memaafkan kehidupan lama, meskipun kekuatannya tidak baik, tetapi amarah mahkota, darah memercik postur 3 kaki, sehingga adegan pertempuran cukup hidup. Wow, seorang siswa yang dirawat di tiket masuk baru saja turun dari tangga dan dibawa ke sudut lain kaki murid di tengah sarang untuk mengambil tiket masuk. Ketika siswa itu tidak melihat siapapun, pencuri itu bersembunyi di toilet wanita, dan seorang bocah lelaki yang sedang menyergap toilet wanita yang berjongkok. Tiket masuk berpindah tangan lagi. Pemandangan yang sama terus-menerus dipentaskan di setiap sudut kampus. Dari waktu ke waktu, siswa dengan aliran darah yang pecah dan patah tulang dibawa ke pesawat ulang-alik medis. Di 3 kamar VIP mengomentari tirai cahaya besar. Siswa ini sangat cepat dan reaksinya sangat gesit. Itu berarti pukulannya sedikit lebih lemah, kalau tidak mungkin untuk memasuki kelas kunci. Saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Akasaka II telah memperkenalkan beberapa pejuang yang telah pensiun dari militer. Anda tahu, murid-murid mereka sedang berperang, mereka semua memiliki petunjuk tentang pembunuhan militer, dan tampaknya mereka adalah ambisi. Tidak kecil, ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, mungkin itu akan keluar. Petik 2, kamar VIP kedua. Di belakang tanda, sekolah menengah No. 2 Fengshan, di bawah seragam sekolah yang penuh alkohol. Seseorang berteriak dan menamparkan. Di sebelah seorang guru wanita muda di Fengshan nomor 2, mengerutkan kening, mendengkur pelan, "Dadong, Anda menguntit untuk melihat perkelahian, bagaimana bisa ke sini dan tidur?" Di bawah seragam sekolah, gumaman yang tidak puas dikeluarkan. Setelah sekian lama, gelembung mata bengkak, wajah bubuk, dan wajah gemuk dengan mengumbar berlebihan, keluar, mengambil mata seperti kucing, dan dengan santai menyapu tirai cahaya dan menguap. Saya kembali lagi. Suara malas Zheng Dongming datang dari bawah seragam sekolah. Jangan ribut, orang yang ingin saya tonton belum muncul. Apakah Anda menunggu si Jiaxue atau He Lianli? Tanya guru wanita muda itu. Ada tawa di bawah seragam sekolah, dengan mereka berdua. Bagaimana saya bisa bangun dari tempat tidur di mana 7 wanita cantik sedang berbaring, datang ke tempat hantu ini? Guru perempuan muda itu berkata dengan aneh, si Jiaxue dan He Lianli diakui sebagai yang terkuat dari keduanya di capung merah. Bahkan mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Anda datang. Lalu siapa yang Anda tunggu untuk lihat? Seragam sekolah masih beberapa saat, dan pencuri yang gemuk tiba-tiba keluar dan menyentuh rok guru perempuan itu. Guru perempuan itu gemetar dan menggigit, tetapi tidak ada perlawanan. Sementara Zheng Dongming menyentuhnya, dia dengan malas berkata, "Saya bukan yang terkuat, paling memalukan."